Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ukuran penyebaran data, khususnya yaitu tentang angka baku dan koefisien variansi. Jadi, apa itu angka baku? Apa itu koefisien variansi? Akan kita bahas lebih lanjut. Angka baku, jadi atau disebut juga nilai standar, adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu nilai data atau datum dengan rata-rata nilai dan simpangan bakunya. Angka baku disebut juga Z-score dan dilambangkan dengan huruf Z. Angka baku digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku yang lebih kecil. Jadi, angka baku yang terbesar itu adalah datanya semakin baik, gitu ya. Nah, angka baku dirumuskan sebagai berikut. Tadi kan lambangnya Z ya, sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S, di mana keterangannya Z adalah angka baku, XI adalah nilai datum atau datum keberapa yang mau kita cari angka bakunya, dikurangi dengan X bar atau rata-rata hitung, dan S dibagi dengan S itu adalah simpangan baku. Kemudian untuk koefisien variansi. Jadi koefisien variansi adalah perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata suatu data yang dinyatakan dalam persentase. Koefisien variansi digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Jadi, apakah data itu seragam atau tidak? Nah, untuk rumusnya dari koefisien variansi, jadi KV itu adalah lambangnya dari koefisien variansi sama dengan S dibagi dengan X bar dikali 100%. Jadi untuk keterangannya KV tadi koefisien variansi ya artinya. Lalu S adalah simpangan baku dan X bar adalah rata-rata. Nah kemudian nanti hasilnya dalam bentuk persentase. Nah di sini diberikan contoh soal. Diketahui data 2, 7, 8, 10, dan 3. Tentukan angka baku dari datum 2 dan 8 serta koefisien variansinya. Jadi nanti kita mencari ada angka bakunya 2, jadi dari 2 dan datum 2 dan 8, lalu berapakah koefisien variansi dari data yang diberikan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita akan membahas contoh soalnya ya, jadi diketahui data 2, 7, 8, 10, dan 3. Tentukan angka baku dari datum 2 dan 8 serta koefisien variansinya. Jadi, kalau kita mau menentukan angka baku atau Z, yang kita butuhkan adalah datum yang mau kita cari, kemudian rata-rata hitungnya, dan juga simpangan baku. Jadi sebelum kita mencari angka baku ataupun koefisien variansi, kita butuh cari rata-rata dan simpangan baku dulu. Kita cari rata-ratanya. Jadi X bar sama dengan, kalau untuk data tunggal kan di sini berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi ya 2 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 3 dibagi banyak datanya ada 5 ya. Jadi sama dengan sini kita tambahkan jumlahnya adalah 30 dibagi 5, maka rata-ratanya adalah 6. Nah, sekarang kita cari simpangan baku ya. Simpangan baku itu kan kalau kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu kita harus cari variansinya dulu, ya kan? Nah, sekarang kita bisa langsung mencari simpangan baku, jadi kita langsung akarkan saja, gitu. Jadi, S-nya, S sama dengan akar dari, ya kan?
Akar dari variansi, kita gunakan rumus variansinya. Jadi 1 per N-nya ada 5 dikalikan dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan ya. Jadi datum pertama itu kan 2, berarti 2 dikurangi 6 kuadrat ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat ditambah 8 dikurangi 6 kuadrat ditambah 10 dikurangi 6 kuadrat dan ditambah dengan 3 dikurangi 6 kuadrat. Kurung tutup. Di sini jadi akarnya sampai ke belakang sini ya. Oke. Setelah itu jadi sama dengan akar dari itu ya 1 per 5 dikalikan dengan 2 dikurangi 6 berarti negatif 4 kuadrat ditambah dengan 7 kurangi 6 berarti 1 kuadrat tambah lagi 8 dikurangi 6 berarti 2 kuadrat ditambah 10 kurangi 6 berarti 4 kuadrat ditambah 3 dikurangi 6 negatif 3 kuadrat. Nah, kemudian kita hasilkan dulu yang kuadratnya. Di 1 per 5 dikalikan dengan negatif 4 kuadrat ya. Jadi 16 ditambah 1 kuadrat, 1 ditambah 2 kuadrat, 4 ditambah 4 kuadrat, 16 ditambah negatif 3 kuadrat itu adalah 9. Jadi sama dengan akar 1 per 5 dikalikan dengan ini kita tambahkan. Hasilnya adalah 46. Oke, jadi sama dengan akar dari 46 per 5. Sama dengan itu kan 46 dibagi 5 itu kan hasilnya adalah 9,2 ya kan. Jadi akar dari 9,2 itu 3,03. Nah, ini simpangan baku yang kita peroleh. Baru kemudian kita bisa menentukan angka baku dan juga koefisien variansi. Oke, jadi yang pertama kita mau mencari angka baku dari datum 2 ya. Jadi angka baku dari datum 2 berarti Z ya kan. Z sama dengan, jadi datumnya berarti 2 dikurangi X barnya 6 dibagi dengan simpangan bakunya tadi 3,03. Jadi sama dengan negatif 4 dibagi 3,03. Hasilnya adalah negatif 1,32. Itu untuk yang angka baku dari datum 2. Nah, sekarang tadi kan yang diminta 2 dan 8 ya. Dengan cara yang sama kita mencari angka baku dari datum 8. Oke. Di Z sama dengan datumnya berarti 8 dikurangi rata-ratanya 6 dibagi dengan simpangan baku 3,03 sama dengan 8 kurangi 6 2 dibagi 3,03 sama dengan itu adalah 0,66. Nah, jadi angka bakunya sudah ketemu ya. Untuk yang datum 2 adalah negatif 1,32 dan dari datum 8 0,66. Berikutnya kita mencari koefisien variansi atau KV ya kan. KV-nya berarti tadi kan rumusnya simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Simpangan bakunya 3,03 dibagi rata-ratanya 6 dikali 100%.
ya. Jadi 3,03 dibagi 6 itu kan hasilnya 0,505 ya, 505 dikali 100%, maka hasil KV-nya adalah 50,5%. Gitu. Demikian tadi pembahasan kita tentang angka baku dan koefisien variansi. Jadi sekarang sudah bisa ya menentukan untuk angka baku dari suatu datum, lalu juga untuk koefisien variansinya. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.